Shalom, selamat malam Amang Inang, jemaat GKPA di mana saja berada. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Malam ini kami akan membaca firman Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami malam ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 dengan perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Dari ayat di atas dapat kita beri judul hidup di dalam perdamaian. Saudaraku, Tuhan Yesus melakukan kebaikan dan mencari perdamaian merupakan inti dari pemberitaan Tuhan pada malam hari ini. Kita dapat menemukan dalam Alkitab bahwa begitu banyak aturan-aturan kebaikan serta hidup di dalam perdamaian. Namun berdasarkan pembacaan kita malam ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan kembali. Pertama, seia sekata. Kedua, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ketiga, mencintai hidup. Dari yang pertama, seia sekata. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayangi dan rendah hati. Ada banyak ayat yang menjalankan dengan kata-kata ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Roma 12 ayat 16. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 11. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari bahwa untuk terciptanya seia sekata, sehati, sepikir dan seperasaan bukanlah hal yang mudah. Harus kita akui bahwa kita memiliki banyak latar belakang yang berbeda menurut suku, bahasa, dan adat istiadat, pendidikan, pekerjaan,
cara berpikir, dan sebagainya. Kita melihat bahwa antar bangsa, antar suku, sesama marga, dan bahkan yang lebih parah lagi, orang sekandung pun berperang. Seperti ada istilah jangkrik dalam satu tempat pun saling membunuh, padahal mereka tinggal menunggu waktu untuk digoreng. Kita harus benar-benar sehati, seia sekata, hidup sebagai persekutuan yang mau mengerti dan berdamai satu dengan yang lain. Situasi yang demikian menggambarkan bahwa jemaat merupakan organ atau badan yang hidup, di mana terdapat berbagai anggota atau suatu badan yang sangat berlainan bentuknya dan sangat berbeda ragam fungsinya. Di dalam keberaneka-ragaman itu, anggota-anggota dapat saling membantu dan saling mengisi satu dengan yang lain. Tidak ada yang menganggap dirinya lebih berharga dan lebih tinggi. Untuk terciptanya seia sekata dan sehati, sepikir dan seperasaan, tidak cukup hanya bersetujuan antara sesama kita, tetapi persetujuan yang dicapai oleh setiap orang haruslah diterima berdasarkan kebenaran Allah, sehingga tercipta perdamaian dan sukacita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Yang kedua, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang balas dendam. Di antaranya Absalom membalas dendam kepada Amnon yang telah memperkosa adiknya. Yoab membunuh Abner untuk membalas dendam atas kematian adiknya, dan masih banyak lagi ayat yang lain. Sebaliknya, kita juga menemukan banyak ayat dalam firman Tuhan yang menentang tentang balas dendam. Amsal 24 ayat 29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Kita tidak hanya diajar untuk tidak melakukan yang negatif atau balas dendam, tetapi kita juga harus melakukan yang positif atau memberkati. Seperti contoh, jika seorang pengembala sapi yang setiap hari menuntun sapinya melewati ladang kita, dan mungkin banyak tanaman kita yang terinjak oleh sapinya, tetapi kita mengutukinya, maka ia akan terus menjadi pengembala sapi, dan sapinya akan terus menginjak tanaman kita. Namun, jika kita memberkatinya, dan akhirnya ia menjadi kaya, maka ia tidak akan menjadi penggembala sapi lagi. Dengan demikian, tanaman kita akan aman.
Ketiga, mencintai hidup. Kata-kata mencintai hidup dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ini berbeda dengan mencintai nyawa, yang merupakan tindakan yang dikecam oleh Kristus. Mencintai hidup membuang kejahatan dalam kata-kata dan tindakan, melakukan yang baik, berusaha untuk menegakkan dan memelihara hubungan yang baik dengan sesama adalah cara atau jalan untuk menikmati kehidupan sejati dan memuaskan. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita malam ini mengajak untuk mencari dan berusaha. Kita mencari dan berusaha untuk menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan perdamaian. Pada waktu kita mencari atau mengusahakannya, perdamaian itu bisa justru lari dari diri kita. Namun itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita berdoa agar perdamaian itu ada pada kita. Dan ingatlah, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sebagai penutup khotbah kita malam ini, hendaklah mengingat kita bahwa musuh dari perdamaian menganggap dirinya paling benar, sulit menerima perbedaan atau egois. Hidup berdamai berarti ada upaya proaktif. Dalam Alkitab ditegaskan, jikalau ada masalah dengan temanmu, berdamailah dahulu, baru memberikan persembahan. Hal inilah diperlihatkan di dalam contoh Yakub dan Esau, istri Nabal, Abigail, dengan Daud. Mengasihi bukan karena ada keuntungan kepada kita, tetapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat pernyataan-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan malam ini. Dari awal hingga akhir, ajar kami Tuhan, agar kami dapat hidup seia sekata, sehati dan sepemikiran, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, dan juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Salam, selamat malam, aman inah. Demikian firman Tuhan malam